Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska, NIM F126-1201030, Prodi Pendidikan IPS, mata kuliah Kajian Dampak Pembangunan terhadap Penyimpangan Sosial. Dosen pengampu Feni Carolina MA Teso. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas paper saya yang berjudul Dampak struktur keluarga selama masa remaja pada penyimpangan di masa dewasa awal. Latar belakang, struktur keluarga dihipotesiskan mempengaruhi penyimpangan dewasa muda melalui 4 proses intervensi selama masa remaja: hubungan orang tua anak, komitmen terhadap nilai-nilai konvensional pergaulan dengan teman sebaya yang menyimpang, dan tekanan subjektif. Efek langsung dari struktur keluarga pada penyimpangan di masa dewasa awal ditemukan bertahan setelah proses mediasi yang signifikan remaja diperhitungkan. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya, masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih menjalani kehidupan yang hura-hura menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab. Perkembangan masa dewasa awal ini dimulai saat seseorang menginjak pada umur 19 tahun sampai 25 tahun. Metodologi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner mandiri yang diisi di lokasi pusat di lingkungan sekolah untuk 2 gelombang pertama, dan dengan wawancara rumah tangga yang dikelola secara individual untuk gelombang ketiga. Survei gelombang pertama diberikan kepada semua siswa kelas 7 di setengah acak dari 36 sekolah menengah pertama di distrik sekolah independen Houston, Texas pada tahun 1971 ketika siswa rata-rata berusia 13 tahun. Gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 1972 ketika para siswa berada di kelas 8 dan rata-rata berusia 14 tahun. Gelombang ketiga diberikan antara tahun 1980 dan 1988 ketika responden berusia 20-an. Jangka waktu yang diperpanjang untuk pengumpulan data gelombang ketiga sebagian disebabkan oleh keputusan untuk membagi populasi peserta secara acak ke dalam subsampel dan hampir menyelesaikan wawancara dengan satu subsampel sebelum membuka subsampel lain ke lokasi dan proses wawancara. Pembahasan pengaruh hubungan keluarga daripada struktur keluarga pada anak-anak telah menarik perhatian sejak tahun 1950-an. Dengan hubungan keluarga diusulkan sebagai penyebab sebenarnya dari kenakalan. Hubungan orang tua anak adalah tunggal yang menunjukkan persepsi anak tentang diarahkan perilaku dan sikap nilai-nilai konvensional. Adalah konstruksi tercermin dalam 2 skor multi-item terpisah yang menunjukkan masing-masing sikap patuh hukum dan sikap profesional prososial. Kesimpulan, hasilnya tidak mendukung harapan bahwa struktur keluarga tidak akan memiliki efek independen pada penyimpangan setelah proses intervensi diperhitungkan. Efek langsung dari struktur keluarga pada penyimpangan orang dewasa bertahan bersih dari efek
mediasi hubungan orang tua anak, komitmen terhadap nilai-nilai konvensional, asosiasi teman sebaya yang menyimpang, dan tekanan subjektif, serta keterlibatan sebelumnya dalam perilaku menyimpang selama masa remaja. Meskipun efek dari struktur keluarga pada penyimpangan orang dewasa adalah sederhana, kegigihannya dari waktu ke waktu konsisten dengan spekulasi Weinstein bahwa gangguan keluarga mungkin memiliki efek tidur untuk remaja. Sekian dari pembahasan tugas paper saya. Terima kasih.